PLT Bupati Bogor temui sejumlah ormas Islam soal ucapan injak Al-Quran. Ini hasilnya. Ada pejabat ngucapin tentang Al-Quran bahasa yang nggak enak. Kalau begini, saya injak Al-Quran katanya, saudara. Saya mau tanya, kurang ajar atau tidak? Kurang ajar atau tidak? Saya husnudzon. Mungkin karena dia nggak ngerti, saudara. Dia pikir itu sakral. Saya husnudzon, saudara. Tapi kalau memang itu salah ngomong, kalau memang itu kepleset, sampaikan minta maaf. Tunjukkan klarifikasi. Jangan kurang ajar terhadap Al-Quran, saudara. Betul? Betul. Dia hina Al-Quran, saya akan hinakan siapapun yang menghina Al-Quran, saudara. Orang yang menghina Al-Quran tidak berhak untuk dihormati, saudara. Betul? Oh, Habib Rizik dituduh menghina presiden, saya akan lawan, saudara. Kalau Anda berani menghina Al-Quran, saya lebih berani untuk menghina Anda. Kalau Anda berani untuk melawan Al-Quran, saya lebih berani untuk melawan Anda. Jangan pikir Anda doang yang bisa nekat untuk melawan Al-Quran, menghinakan Al-Quran. Saya bisa lebih nekat untuk melawan para penghina Al-Quran, saudara. Banyak menghina Quran, banyak yang mencaci Quran, menistakan Quran. Kitanya diam saja. Karena kita diam saja, semakin kita diam, semakin kita bungkam ketika Al-Quran dihinakan, maka besok-besok makin banyak orang yang bakal menghina Al-Quran. Contohnya baru kemarin. Kenapa? Sebab kita diam ketika Al-Quran dihina. Saudara-saudara, engkau punya mulut mengaku iman, engkau mengaku iman, engkau mengaku Islam, engkau mengaku Al-Quran, engkau punya kitab, tapi Al-Quran dihina, Al-Quran dinistakan, Al-Quran dibakar, engkau diam. Tidak ada kemarahan dalam hatimu, tidak ada ketidakrelaan. Setidaknya hatimu marah, setidaknya hatimu merasa tidak rela dengan Al-Quran dihinakan, dinistakan. Jaga kemuliaan Quran, jaga kesucian Quran. Ini kita Al-Quran dinistakan, kita biasa-biasa saja. Apakah pantas engkau disebut sebagai umat Nabi Muhammad? Di saat Anda pertama kali mendengar berita itu, apa yang ada di hati Anda? Kita bukan action Allahu Akbar, ha, begitu, bukan itu. Anda menangis atau tidak? Anda sedih atau tidak? Itu yang penting dulu, bukan suaranya, mengangkat benderanya. Oh, ada orang mati di medan laga masuk neraka jahanam, kok ada? Karena hatinya bukan karena Allah. Itu yang kami maksud. Kapan Anda mendengar berita semacam itu, tanyakan hati kecil Anda. Anda menjerit, Anda menangis. Dari tangis itu akan muncul reaksi istimewa nanti. Saya tidak usah buat-buat. Reaksi istimewa dari hati, karena hati raja dalam diri Anda. Kami pecinta ulama, kami rakyat Bogor, umat Islam Bogor, kami cinta Islam, kami cinta Al-Quran. Demi Allah, kami tidak rela Al-Quran sampai diucapkan dengan kata-kata yang tidak pantas. Demi Allah, kami tidak ridho, saudara. Kalau Anda tidak maaf, tidak minta maaf, tidak tobat, tidak mengaku salah, jangan salahkan kami. Lebih dari 2 juta umat Islam Bogor akan turun menyeret Anda sampai masuk ke dalam penjara, saudara. Jika Anda mendengar satu saat ada ayat-ayat Allah diingkari atau minimal diolok-olok, dipermainkan di situ, siapapun orangnya, dan diisyarat di ayat-ayat lain, umumnya orang-orang ini bukan orang bodoh dalam tata kehidupan manusia, dianggap pintar dia. Nah, jika Anda mendengar orang-orang mulai dia mengingkari ayat-ayat Allah atau bahkan minimal mengolok-oloknya, tolong rumus kaidah tafsir ini tolong digaris bawahi ya, tolong dicatat. Kalau di Quran ditemukan kalimat informasinya tidak menyebutkan nama dan kapan kejadiannya, itu artinya peristiwa itu akan selalu terjadi berganti di setiap masa. Ini yang merekam daripada ceramah saya malam ini, sebarluaskan, saudara. Silakan sebarkan di YouTube, sebarkan di internet, sebarkan dimanapun, dan ajak orang-orang, saudara. Ini Al-Quran tidak boleh dihina oleh siapapun. Ini bukan urusan politik, ini bukan urusan siasah, ini bukan urusan jabatan dan kedudukan, ini bukan urusan dunia, ini adalah urusan akhirat. Al-Quran kita dihina orang. Apakah engkau masih bertahan dengan sikapmu, katamu, cakapmu, akalmu, otakmu, pikiranmu, pendirianmu, pendapatmu bahwa engkau menghina Allah, menghina Rasulullah, menghina Al-Quran? Dia berkata dengan lantang, gagah, perkasa, jantan, aku tetap dengan pendirianku. Maka jelas
orang yang keluar dari Islam. Dalam hukum Islam, la yahillu damu mri'in muslim illa bi ihda thalath. Tak halal darah muslim ditumpahkan. Makna ditumpahkan, dipancung kepalanya, tumpah darahnya, jatuh ke tanah. Tidak boleh menumpahkan darah seorang muslim. Jangankan zaman dulu, sekarang pun, nanti pun ada orang-orang yang akan bermain-main dengan ayat-ayat Allah. Ada yang mengingkari, ada yang tiba-tiba mengolok-olok, ada orang mau tampil lebih baik, tiba-tiba diolok-olok. Masya Allah, bahkan tidak main-main, ayatnya diolok-olok. Allah yang dipersoalkan, Nabi yang dipersoalkan. Ada yang menyebut Quran itu produk budaya, ada yang menyebut ini lebih daripada soleh, ada yang menyebut misalnya ke Arab-Araban dan sebagainya. Ya, dalam konteks yang lebih luas itu banyak dari dulu. PLT Bupati Bogor temui sejumlah ormas Islam soal ucapan injak Al-Quran. Ini hasilnya. Merdeka.com. Pelaksanaan tugas atau PLT Bupati Bogor Iwan Setiawan mendapat maaf dari sejumlah ormas Islam di Kabupaten Bogor usai dirinya melontarkan kalimat kontroversial, yakni bersumpah menginjak Al-Quran jika terbukti melakukan praktik jual beli jabatan di lingkungan pemerintahan Kabupaten Bogor. PLT Bupati Bogor Iwan Setiawan juga manusia, tepatnya hilaf, apalagi tidak ada maksud menistakan Al-Quran atau merendahkan. Jadi berhenti menyalahkan siapapun, kata Ketua Forum Komunikasi Umat Beragama Kabupaten Bogor Kiai Haji M. Roja Rabu 1 Maret. Menurutnya, memaafkan jauh lebih besar pahalanya sehingga FKUB serta organisasi umat Islam lainnya memaafkan dengan ikhlas dan tulus serta menilai ucapan Iwan tidak melebih dari kekhilafan semata. Kami sudah memaafkan karena Allah juga Maha Pemaaf, dan kami mendoakan Kabupaten Bogor menjadi kabupaten yang maju dan beradab. Hal itu juga demi menguatkan persatuan, terangnya. Iwan Setiawan pun mengucap syukur dan berterima kasih telah dimaafkan atas segala kekhilafannya. Menurutnya ini menjadi pelajaran. Saya juga mohon doa agar bisa menyelesaikan tugas maupun kewajiban sebagai penyelenggara negara. Saya juga berharap keluarga saya yang sempat sedih dapat kembali ceria, kata Iwan. Kementerian Agama Kabupaten Bogor menanggapi pernyataan PLT Bupati Iwan Setiawan soal sumpah siap injak Al-Quran yang heboh di publik. Kepala Kantor Kemenak Kabupaten Bogor Sukri Ahmad Fanani mengatakan sudah tabayun atau klarifikasi terkait sumpah saya siap injak Al-Quran di PLT Bupati Bogor itu. Dari hasil tabayun tersebut merupakan Kemenak tak ada maksud Iwan Setiawan untuk merendahkan Al-Quran. Saya sudah tabayun dengan PLT Bupati bahwa esensi yang dimaksud beliau bukan menginjak Al-Qurannya. Semua orang paham kalau bersumpah itu dengan Al-Quran toh, karena Al-Quran adalah pedoman hidup kita umat Islam, ujar Sukri Ahmad Selasa 28 Februari. Setelah mendengar langsung dalam PLT Bupati, Sukri Ahmad menangkap bahwa pernyataan itu tak bermaksud merendahkan Al-Quran. Jika transaksional jabatan memang benar dilakukan, menurutnya sama saja PLT Bupati sudah menginjak-injak kitab suci. Sesuatu yang mustahil lah untuk dilakukan orang beriman, itu tanggung jawabnya dunia akhirat, jelasnya. Pak PLT Bupati kan bilang begitu, coba secara utuh didengar lagi deh. Ya, saya sudah tabayun dengan beliau, alhamdulillah sudah clear, tegasnya. Kakan Kemenak menjelaskan di dalam Al-Quran ada perintah larangan manusia untuk tidak menjual beli jabatan. Mungkin maksud beliau tidak mungkinlah melakukan transaksional jabatan karena itu dilarang Allah seperti yang termaktub di dalam kitab suci Al-Quran, sambungnya. Berita sebelumnya dalam video yang diunggah pada Senin 27 Februari, pada awalnya Iwan Setiawan menyebut bahwa dia adalah keluarga ulama dan keluarganya memiliki pondok pesantren. Dia juga menyinggung pesan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto agar jangan korupsi. Menurutnya prinsip ini mau diterapkan di Pemkab Bogor. Tidak boleh ada permainan jual beli jabatan dalam mutasi di Kabupaten Bogor. Ada wartawan yang nanya sambil berjalan, itu saya jawab sambil ke mobil, katanya. Dia lalu mengaku menjunjung tinggi imamnya yaitu Al-Quran. Saya sumpah demi Allah, demi Rasulullah, dan sumpah demi Al-Quran, katanya lagi. Menurutnya ada kalimat dia yang hilaf, dia memang hilaf dan mungkin salah menurut para masyarakat. Sebenarnya intinya dia siap dihukum apapun kalau seandainya dia diterima uang dalam mutasi di Pemkab Bogor. Saya sumpah Al-Quran dan bila perlu disuruh injak Al-Quran pun. Kalau memang itu menjadi sebagai sumpah saya siap, katanya. Artinya, PLT Bupati Bogor menyatakan siap untuk menerima azab kalau memang dia menerima uang. Kalimat terakhir itu supaya masyarakat tahu bahwa dia tidak pernah berbuat seperti itu.